Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membaca Serat Bayan Budiman, Limit Memahami Matematika Siti Jenar. Sebuah. Dalam Serat Bayan Budiman dikisahkan ketika kuda tiba kembali, si kancil yang tahu mengelar segera berlari mendahului menghadapi kepada sang raja. Berbeda dengan si anjing, sambil terus menyulurkan lidah, ia justru berlari untuk sembunyi di balik gerubul. Namun baunya segera tercium si kuda. Anjing pun tak bisa mengelak, lalu dikawal menghadap Raja Sulaiman ke istana. Kancing telah tiba di hadapan Sang Gusti Katum, Raja Sulaiman. Gajah lalu diminta oleh raja menjelaskan mengapa si kancil diminta datang kepada si pisawanan agung di istana tersebut. Sebelum menjawab, si kancil merasa perlu menjelaskan lebih dahulu mengapa semula ia menolak. Sambil menunduk kerana tahu bahawa sang Prabu agak marah, si kancil menjelaskan bahawa dirinya betul-betul susah bagaimana memenuhi perintah dua ratu yang tidak bisa ditinggalkan salah satu. Gajah lalu bertanya tentang dua ratu yang disebut si kancil karena ia tidak mengerti apa memang ada khalifah yang selain Raja Sulaiman di bumi ini. Setelah mengecek, si gajah kancil menyatakan mengapa gajah yang hidungnya panjang besar dan badannya bagaikan gunung. Tetapi maksud dua ratu saja tidak mengerti. Padahal semua makhluk yang hidup mempunyai dua ratu, yaitu ratu pertama itu ialah Ratu Agung, Raja Besar. Dan ratu kedua ialah Gusti Katum, raja yang terlihat atau raja dunia. Jika salah satu perintahnya tidak dipenuhi, akan mendatangkan kecelakaan. Jika gajah kurang percaya agar mengingat dalil atihi Allah wa atihi Rasul dan lagi wa ulil amri minkum dalam kasus panggilannya yang lalu. Kelihatannya saya ini tidak memenuhi perintah Ratu Katum atau Raja Dunia. Padahal saat itu saya tengah memenuhi perintah Gusti Maha Agung yang pada saatnya sama juga memanggilku. Kutipan di atas adalah bagian dari Serat Bayan Budiman yang mengisahkan panggilan kancil oleh Raja Nabi Sulaiman. Pada panggilan pertama, kancil tidak bersedia menghadap sang raja dengan alasan sakit, sehingga membuat sang raja agak marah padanya. Kerana selama ini raja merasa tidak ada satupun makhluk yang berani menolak perintahnya. Namun, kenapa si kancil kecil tiba-tiba berani menolak perintahnya? Dan kutipan di atas adalah jawaban kancil ketika menjelaskan ketidakmaunya datang pada panggilan pertama. Bagi mereka yang telah membaca buku Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar, tentu bisa membandingkan argumentasi si kancil tersebut dengan alasan Syekh Siti Jenar yang menolak panggilan Sultan Demak melalui perantaran Sunan Ganang seperti dapat kita simak pada kutipan di bawah ini. Mendengar apa yang dikatakan Sunan Bonang, Syekh Siti Jenar menjawab, "Bonang, kamu mengundang saya datang ke Demak. Akan tetapi saya ini malas untuk datang ke Demak. Alasannya karena saya merasa tidak berada di bawah atau diperintah oleh siapapun kecuali oleh hati saya. Perintah hati itulah yang saya turuti. Selain itu tidak ada yang saya patuhi perintahnya.
Bukankah kita sesama manyat? Mengapa seseorang memerintahkan orang lain? Manusia itu sama antara yang satu dengan yang lain. Sama-sama tidak mengetahui siapa yang sukma. Kerana yang disembah itu hanyalah namanya saja. Meskipun demikian, banyak kaum santri yang bersikap sombong dan merasa berkuasa memerintah sesama bangkai. Jika kamu ingin mengadu ilmu khusus mengenai rasa ilmu, mari dilakukan di sini saja, asal kita berpegang pada kitab Bilal Mubarak. Sekalipun yang mengubah isi kitab itu juga orang mati, akan tetapi kita yang menggunakan pun ternyata sama-sama orang mati. Secara hakikat, kita bisa memahami dua jawaban memiliki tingkat logika berbeda. Dalam hal ini, jawaban Syekh Siti Jenar terasa lebih menolak langsung pada konsepsi kekuasaan manusia, sedangkan jawaban Kencil yang terasa lebih manusiawi. Meskipun sama-sama menolak hadir, jawaban si Kencil relatif lebih mudah diterima oleh raja. Logika ketuhanan si Kencil itu memang lebih modern bagi penguasa meskipun memiliki resiko menduakan Tuhan. Dan jika baca menelusuri lebih jauh, korupsi keturunan versi Bayang Budiman memang tampak lebih modern versi logika yang dikembangkan Wali Songo dibandingkan serat Syekh Siti Jenar yang begitu logas. Meskipun begitu, dalam kritik sosial, serat Bayang Budiman jauh lebih transparan dibandingkan serat Syekh Siti Jenar. Kerana itu, kalau dalam logika ketuhanan, serat Bayang Budiman bisa jadi merupakan tangga awal untuk memasuki konsepsi menunggaling kaulung Gusti Siti Jenar. Namun, dalam logika sosial, ia justru berada pada tangga yang lebih tinggi dibandingkan serat Siti Jenar. Atau dengan kata lain, serat Bayang Budiman memberikan konsentrasi kehidupan sosial gaya Siti Jenar. Dilihat dari segi bahasa pengungkapan, pembicaraan akan menemukan bahawa serat Bayang Budiman itu lebih kasar ketimbang bahasa pengungkapan Syekh Siti Jenar. Lihat saja banyaknya kata makian yang muncul dalam pengungkapannya. Dalam bagian makrifat, jatah rezeki dibagi pupuk asmarat dahana, bahab laga, penyanyi hina. Ada panggilan kalimat ki bayam dalam hatinya begitu jengkel. Dalam penyanyi berperilaku kayak bajingan. Tampaknya bahasa lugas yang digunakan itu memang digunakan untuk mendukung logika sederhana. Yang selanjutnya memang dikembalikan untuk memasuki dimensi kesempurnaan. Alhasil bagi mereka yang kebingungan memahami buku ajaran Syekh Siti Jenar seperti yang pernah ditulis oleh Dr. Abdul Munir Mulkan sebelumnya, serat Bayang Budiman insya-Allah akan dapat diberikan kemudahan. Cukup sekian para pemirsa. Selanjutnya kita di file kedua akan membaca Matematika Siti Jenar, Rahasia Ketinggian Sang Aku. Assalamualaikum.